wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divaris Karasati. Saya akan menjelaskan pendahuluan dengan metode dalam penerapan trigonometri dan SPLDV pada program studi desain komunikasi visual. Pendahuluan. Desain komunikasi visual merupakan bidang yang menggabungkan kreativitas visual dengan prinsip-prinsip teknis untuk menyampaikan pesan secara efektif. Dalam proses perancangan, mahasiswa DKV tidak hanya berfokus pada estetika, tetapi juga ketetapan proporsi, perspektif, dan komposisi visual. Trigonometri dan sistem persamaan linear dua variabel SPLDF adalah dua konsep matematika yang sering diterapkan secara tidak langsung dalam berbagai pekerjaan desain. Trigonometri membantu dalam pengukuran sudut, perspektif, dan skala objek, sementara SPLDF digunakan untuk menghitung komposisi warna, proporsi elemen, serta perhitungan teknis dalam produksi visual. Oleh karena itu, pemahaman konsep matematika ini sangat relevan untuk mendukung kemampuan teknis mahasiswa DKV dalam menghasilkan karya yang presisi dan fungsional. B. Metode 1. Trigonometri digunakan untuk menghitung hubungan antara sudut, jarak, serta panjang sisi untuk bentuk geometri. Dalam program studi DKV, teori ini bisa diterapkan dalam beberapa kasus seperti mengatur perspektif 3D, menghitung panjang bayangan studio, atau desain pada bidang miring. 2. Sistem persamaan linear dua variabel SPLDF digunakan untuk menentukan nilai dua variabel secara bersamaan melalui dua persamaan. Bentuk umumnya A kali plus BY hasilnya C, dx plus BY hasilnya BF. Dalam program studi DKV, teori ini bisa digunakan dalam beberapa kasus seperti menghitung biaya produksi dan menentukan komposisi warna. Oke, saya di sini akan menjawab nomor 1. Oke, soal nomor 1 adalah objek 3 meter kamera diproyeksikan pada bidang tersebut 40 derajat. Sini saya sudah menggambarkan segitiga bersudut 40 derajat, objek sebagai A, kamera sebagai B. Jarak kedua kamera keduanya yaitu 3 meter. Diketahui L sama dengan 3 meter dan sudut sebagai 40 derajat. Ditanya panjang proyeksi. Lalu di sini kita tulis L dikali ini sama dengan L dikali cos 40 dengan 3 dikali cos 40 yaitu 0, cos 40 sama dengan 0,766 cos 0. Jadi 3 dikali 0,7660 sama dengan 2,282 meter. Oke, panjang proyeksinya adalah 2,82 meter. Halo, nama saya Binsar Crispin Butar-Butar, Prodi DKV, NIM 125380128. Ingin menjelaskan jawaban kami dari kelompok DKV yang soalnya yaitu diketahui lampu 1,8 meter dan sudut 35 derajat dan juga objek setinggi 25 cm. Di situ disuruh menghitung panjang bayangan studio. Nah, saksikan cara saya menjelaskan soal ini atau menjawabnya. Nah, dari soal yang tersebut itu dapat kita lihat gambarannya seperti ini. Nah,
itu ada lampu dan bayangan, dan juga alas besertakan bayangannya. Nah, dapatlah gambaran segitiganya seperti ini contohnya. Nah, dari situ kita bisa tentukan rumusnya, yaitu tan theta sama dengan depan per samping, atau dari seperti ini. Karena segitiganya seperti ini, jadi rumusnya tan sama dengan tinggi per bayangan. Nah, diketahui itu tinggi bendanya ada dua ya. Tinggi bendanya ada dua, tinggi lampu dan tinggi benda. Nah, tinggi lampu tuh 1,8. Nah, dan tinggi benda itu 25 cm. Nah, karena kita perlunya meter, kita ubah cm ke meter dulu. Hasilnya itu 0,25 cm. 0,25 meter. Nah, 0,25 meter itu dikurangi dengan tinggi lampu. Dapatlah tingginya yaitu 1,55. Nah, 1,55 meter nih bisa kita masukkan ke rumusnya. Tan theta sama dengan 1,55 per bayangan karena kita disuruh menghitung alas atau bayangannya, kita pindah ruas, yaitu jadi seperti ini. Bayangan sama dengan 1,55 kali tan theta. Lanjut, bayangan sama dengan 1,55 kali 0,7002. Nah, dari mana 7002? Itu ada ketentuannya. Tan 35 derajat itu sama dengan 0,7002. Nah, dapatlah hasilnya yaitu 1,08531, atau bisa dibulatkan saja ke 1,09. Jadi hasilnya tuh segini. Ya, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Saya akan menjawab soal nomor 3. Jadi contoh kasusnya itu adalah billboard miring 15 derajat dengan desain panjang 5 m. Asumsinya itu adalah panjang desain 5 m adalah panjang miring papan I. Jadi untuk jawabannya itu adalah diketahui L sama dengan 5 meter. Sudut miringnya itu 15 derajat. Yang ditanya itu adalah panjang proyeksinya. Jadi untuk rumusnya itu L dikali dengan cos. L ini adalah 5, cosnya itu adalah 15 derajat. Jadi 5 dikali 0,9659 adalah 4,83. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4. Baik diketahui dari soal paket cetak A sama dengan 2 kertas ditambah 3 tinta sama dengan 28.000, dan paket cetak B sama dengan 3 kertas ditambah 2 tinta sama dengan 26.000. Hitung biaya produksi tiap kertas dan tinta. Untuk menghitung soal ini, untuk menghitung biaya produksi, kali ini saya akan menggunakan cara atau metode eliminasi.
sebelum kita masuk menghitung soal tersebut, sebelumnya harusnya kita tulis terlebih dahulu diketahui. Oke. Karena di sini kita akan menghitung biaya produksi kertas dan tinta, maka dalam metode ini kita juga mencari X dan Y. Jadi X sama dengan kertas dan Y sama dengan tinta. Maka jika dimasukkan ke dalam soal paket cetak tersebut menjadi seperti berikut ini. Lanjut kita masuk ke eliminasi. Baik, persamaan yang sudah kita buat tadi masukkan ke dalam sini. Karena kita menggunakan eliminasi, kita harus menghilangkan salah satu bilangan dari X atau Y ini untuk dapat menemukan salah satunya. Karena saya ingin menghilangkan Y-nya, maka kita buat agar X ini menjadi sama, yaitu dikali dengan persamaan 3 kita kali dengan persamaan A kita kali dengan 3 dan persamaan B kita kali dengan 2 menjadi sebagai berikut ini, dengan dimana 3 dikali 2 3 dikali 3Y 3 kali 2X 3 kali 3Y 3 kali 28.000 menjadi 6X 9Y 84.000 2 kali 3X 2 kali 2Y 2 kali 2 60.000 menjadi 6X 4Y 52.000. Maka kita kurang atau eliminasi sehingga X ini hilang. Jadi 9 kurang 4 menjadi 5. Y dikurang 84 dikurang 52 menjadi 32.000. Maka Y sama dengan 32.000 dibagi 5. 5-nya pindah posisi sehingga Y sama dengan 6.400. Karena Y-nya sudah kita temukan, kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam persamaan awal tadi. Oke. Substitusikan. Kita akan pilih yang kita substitusikan ke persamaannya A. Karena ini sudah ditemukan, kita masukkan ke dalam persamaan A sama dengan 2X ditambah 3 buka kurung, masukkan yang sudah kita temukan tadi 6.400 sama dengan 28.000. Maka 2X tambah 19.200 sama dengan 28 dari 1000. Lalu 2X sama dengan 28.000 dikurang 19.200. Yang ini pindah posisi dari positif menjadi min sama dengan 8.800. Kemudian 2-nya kita pindah posisi menjadi bagi sama dengan X sama dengan 4.400. Maka kita ketahui X sama dengan 4.400 dan Y sama dengan 6.400. Jadi biaya produksi tiap kertas dan tinta atau X dan Y adalah 4.400 dan 6.400. Terima kasih. Selanjutnya, saya Luki Setiawan dengan NIM 125380101. Saya akan menjelaskan nomor 5. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Soal nomor 5. Komposisi pigmen sama dengan 1R ditambah 2K. Memberi intensitas 65% sama dengan 2R ditambah 1K. Memberi 75%. Jawab. Ditanyakan komposisi warna. Jadi sama dengan
R tambah 2K sama dengan 65 persamaan 1. 2R tambah K sama dengan 75 persamaan 2. Kita pakai cara eliminasi. R tambah 2K sama dengan 65. 2R tambah K sama dengan 75. Kita kalikan 2, yang di R tambah 2K sama dengan 65. 2R tambah K sama dengan 75, kita kalikan 1. R kali 2 2R. 2K kali 2 4K. 65 kali 2 130. 2R kali 1 2R. K kali 1 K. 75 kali 1 75. Mari kita kurangkan. 2R kurang 2R sama dengan 0. Tidak usah kita tulis. 4K dikurang K sama dengan 3K. 130 dikurang 75 sama dengan 55. Karena 3K di sini, maka kita pindahkan ruas. K sama dengan 55 dibagi 3. K sama dengan 18,33%. Baik, selanjutnya adalah substitusi pada persamaan 1. R ditambah 2K sama dengan 65. R tambah 2. Tadi K kita sudah ketemu adalah 18,33. Berarti kita tulis 18,33 sama dengan 65. R tambah 2 kali 18,33 hasilnya adalah 36,66 sama dengan 65. Karena 36,66 di sini, maka kita pindahkan ruas. R sama dengan 65 dikurang 36,66. R sama dengan 28,34%. Jadi, komposisi tiap warna adalah R-nya barusan kita ketemu adalah 28,34%. Yang K 18,33%. Sekian dari saya menjelaskan soal nomor 5. Jadi kesimpulannya adalah trigonometri dan SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel itu sangat memiliki kontribusi penting dalam bidang desain komunikasi visual. Trigonometri membantu menentukan beberapa kasus seperti perspektif, proporsi, kemiringan objek, dan pengaturan pencahayaan, sedangkan SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel juga sangat berguna untuk menghitung beberapa kasus yang ada pada desain komunikasi visual seperti menghitung komposisi warna, proporsi elemen, dan estimasi biaya produksi. Jadi, pemahaman kedua konsep matematika ini tidak hanya mendukung ketetapan teknis, tapi juga meningkatkan kualitas visual sebuah karya desain.